Para sahabat, saya pribadi adalah pengguna teknologi biofloc. Saya menggunakan teknologi biofloc. Berarti saya menggunakan bakteri baik probiotik, saya menggunakan garam ikan, dan saya menggunakan aerator. Tapi sekali lagi, kalau kita tidak mempunyai aerator, nggak apa-apa, yang penting probiotik dan garam ikan itu. Ya, karena aerator itu sendiri gunanya adalah memutar air yang ada, menggerakkan air yang ada di dalam kolam sehingga terjadi pergeseran bakteri yang tidak mempunyai sayap, tidak mempunyai kaki tersebut, sehingga lebih merata, lebih aktif dia di dalam kolam. Tapi gerakan-gerakan ikan juga bisa mengaktifkan itu. Tapi satu lagi yang penting adalah aerator itu memang penyuplai oksigen, apalagi kalau kita membudidayakan nila yang sangat membutuhkan oksigen yang banyak. Jadi tanpa aerator bolehlah kita sebut semi biofloc. Tetapi kalau kita ke dasar kata biofloc, sebenarnya cukup dua, yaitu ada probiotik tersebut, ya, dan dalam kondisi yang baik itu kita harapkan ada garam ikan digunakan. Nah, saya di sini menggunakan teknologi biofloc itu untuk menghasilkan nila konsumsi, lele konsumsi, bibit nila unggul, bibit lele unggul, bersertifikat. Nila dan lele saya bersertifikat. Ya. Nah, sekarang tentang bakteri. Sebut bakteri baik. Kenapa? Karena bakteri ini menyokong kehidupan dari ikan yang ada di kolam. Makanya disebut probiotik. Pro artinya untuk, biotik adalah hidup. Jadi untuk hidup, untuk menyokong kehidupan yang ada di dalam kolam tersebut, disebutlah itu probiotik. Tapi bagaimana mekanismenya dia mendukung ikan itu? Pertama, bakteri-bakteri ini menjadi musuh bakteri-bakteri jahat. Makanya dia disebut tadi bakteri baik, musuh dari bakteri-bakteri jahat. Yang kedua, bakteri ini bisa menguraikan gas-gas amonia menjadi bentuk yang lain. Padahal kita tahu bahwa gas amonia itu sangat berbahaya buat ikan. Bisa perutnya gempung dan kemudian lele misalnya mati. Dan ikan-ikan yang lain juga tidak menyukai gas amonia. Itu sebabnya ya, jangan pernah campur dalam satu kolam nila dengan lele, ya, jangan pernah campur, karena lele itu sendiri menghasilkan gas amonia. Ya, nila tidak suka gas amonia, sangat sensitif dia terhadap gas amonia. Nah, itu dia. Kemudian mendekomposisi bahan-bahan organik yang ada di dalam kolam itu menjadi bentuk-bentuk lain, menjadi mineral atau bentuk-bentuk lain yang dimanfaatkan oleh bakteri itu. Artinya memperbaiki sifat kimia air, memperbaiki sifat fisik air, dan memperbaiki sifat biologis air. Tetapi kembali, apa sih sebenarnya biofloc? Orang mengatakan bahwa dengan budidaya ikan secara biofloc akan mengefisiensikan pakan. Jadi makin sedikit pakan kita berikan. Itu sebabnya para ahli sering mengatakan dalam satu minggu, satu hari jangan berikan pakan. Mengapa? Nanti saya jelaskan. Ya, nanti saya jelaskan. Baiklah, saya ingin tunjukkan kepada sahabat semua bahwa saya pengguna biofloc. Saya akan tunjukkan probiotik saya akan tunjukkan garam ikan saya. Silakan lanjutkan melihat. Dan saya nanti pada video ini akan menunjukkan apa itu bentuk biofloc dan fungsinya. Selamat datang kembali di channel saya, Profesor Dr. Insinyur Sama Malau, sahabat baik Anda. Channel saya ini saya selalu upayakan memberikan informasi yang berguna dan dapat diterapkan. Jangan lupa klik subscribe, jadilah subscriber saya, karena setiap waktu saya akan menyampaikan informasi, dan biasanya saya sarankan agar video saya selalu ditonton sampai habis, karena informasinya tanggung kalau sebagian saja ditonton. Baiklah para sahabat, kali ini saya bicara tentang biofloc.
bioflok, kolam bioflok. Sering kita dengar itu, dan terkait dengan bakteri atau probiotik, garam ikan, aerator, dan sebagainya. Di samping rumah saya itu saya racik bakteri-bakteri baik. Ini dia. Saya racik bakteri-bakteri baik. Ya. Di dalamnya itu lebih kurang 21 bakteri baik yang saya kumpulkan dari pasar. Jadi saya kumpulkan di sini semua. Termasuk kita dengar itu ada Yakult gitu ya, ada merek-merek dagang lainnya. Ya. Saya kumpulkan, saya perbanyak di sini sesuai dengan standar ilmu pengetahuan dan bimbingan daripada para ahli. Jadi saya mempunyai banyak sekali probiotik di sini. Dan selalu saya gunakan, dan setiap orang yang membeli bibit dari saya selalu saya berikan ini sebagai bonus. Nah, selain daripada bakteri-bakteri baik tadi, saya juga selalu menyediakan garam ikan yang sangat penting dalam pembesaran ikan dan pemijahan ikan. Ya, dalam pembesaran ikan dan pemijahan ikan selalu tersedia dan selalu saya gunakan. Baiklah para sahabat, saya akan tunjukkan apa itu bioflok dan saya jelaskan lagi nanti apa itu gunanya. Oleh karena itu, sebelum Anda melanjutkan, pelajarilah teknik budidaya ikan secara bioflok, dan saya pribadi telah mengalami itu sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Tidak harus menggunakan aerator. Yang penting kita mempunyai probiotik itu. Bakteri baik itu. Banyak dijual. Silakan saksikan apa itu bentuk dari bioflok dan gunanya berikut ini. Para sahabat, saya ingin tunjukkan apa yang dimaksud dengan bioflok. Bio, hidup artinya. Flok, gumpalan. Ya, jadi gumpalan yang di dalamnya juga terkandung bakteri-bakteri. Dan ini akan dimakan oleh lele. Coba diperhatikan gumpalan-gumpalan kuning yang ada di permukaan air ini. Di dalam ini ada bibit. Ada bibit. Berumur kira-kira 40-45 hari. Saya melakukan sistem budidayanya sistem bioflok sebagaimana yang saya jelaskan di depan. Ya, saya zoom sekarang, saya zoom. Nah, ini dia. Para sahabat, Anda melihat bahwa sepertinya itu adalah pelet. Tapi tidak, itu bukan pelet. Itu adalah feses dari kotoran, dari tai, dari apalah istilahnya. Ya, feses dari lele itu sendiri. Dan di dalam feses itu kembali sudah ada bakteri-bakteri, dan bakteri-bakteri itu mengandung protein-protein, vitamin, karbohidrat sebagaimana makhluk hidup pada umumnya, mikroba pada umumnya. Semua zat esensial untuk kehidupan ada di sana. Jadi, sistem bioflok mengakibatkan efisiensi pemberian pakan. Artinya jumlah pakan bisa kita kurangi. Saya zoom lagi, para sahabat. Itu mereka. Itu sebabnya pemberian pelet pun bisa dikurangi. Frekuensinya juga bisa dikurangi jumlahnya. Ada juga orang menyarankan agar satu hari dalam satu minggu kita tidak perlu memberi pelet. Misalnya tetapkanlah hari Sabtu atau hari Minggu atau hari Senin.
Jadi 1 hari dalam 1 minggu kita tidak memberikan pelet. Jadi bisa juga kita kurangi frekuensi pemberian pelet. Biasanya kita berikan 2 kali sehari selang 6 jam menjadi 1 kali sehari. Bisa juga selang sehari. Hari ini kita beri, besok tidak, besoknya lusa baru kita beri pelet lagi. Ya, vlog ini sangat bergizi, ya, sangat bergizi, dengan demikian sangat bergizi. Jadi banyak sekali vlog itu, dan itu akan menjadi sumber makanan bagi lele tersebut. Sekarang kira-kira jam 3, ya jam 14.40. Ya, sekarang kira-kira jam 14.40 siang. Jadi pada hampir semua permukaan menyebar dia. Jadi kalau saya sudah lihat seperti ini, maka tadi pagi saya beri pelet, maka nanti siang saya tidak akan beri pelet lagi, malam juga saya tidak akan beri pelet lagi. Dengan harapan inilah yang mereka makan. Inilah yang mereka makan. Saya ingin membuktikan apakah lele itu memakan vlog tersebut. Caranya, kemarin saya ambil vlog tersebut, lalu mengeringkannya, menjemurnya sebentar, dan ini sudah kering. Ini sudah kering dia. Ini. Kita lihat apakah ikan itu memakannya. Kita masukkan. Jadi ini adalah biovlog yang saya ambil kemarin, yang sudah saya keringkan, saya jemur sebentar di matahari, dan sekarang siang ini, pagi ini sekitar jam 10 sekarang saya berikan. Coba kita lihat apakah berespons lele tersebut. Berikan perlahan dulu. Nah, coba lihat. Nah, itu dia. Coba kita lihat. Nah. Nah, mereka mulai memakannya, ya. Mereka mulai memakannya. Coba diperhatikan. Nah, itu dia dimakannya. Itu dimakannya. Jadi vlognya mulai dimakan oleh lele tersebut. Nah, para sahabat, akhirnya semua biovlog yang saya berikan itu habis dimakan oleh lele ini. Jadi ini salah satu pembuktian dari pembuktian bahwa gumpalan-gumpalan biovlog tersebut dimakan oleh lele, dan ini berakibat pada efisiensi penggunaan pelet. Jadi jumlah pelet yang kita berikan bisa kita kurangi, dan dengan demikian maka budidaya dengan biovlog terbukti bisa mengurangi efisiensi, mengurangi penggunaan pelet. Jadi biaya akan berkurang. Tentu saja, ya, tentu saja penggunaan biovlog juga
teknologi bioflok harus kita pelajari dan kuasai. Semoga berguna.